Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah ucapan syukur Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 dalam channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita awali ibadah kita pada saat hari ini. Kita angkat satu lagu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan,
Shalom, selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Bukan cuma Indonesia yang merdeka, kita juga sebagai orang percaya adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pada hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Pembacaan ini berbicara tentang bagaimana Yesus menghadapi dengan orang-orang Yahudi yang saat itu dicatat oleh Injil Yohanes, penulis yaitu Yohanes sendiri, bahwa mereka percaya kepada Yesus. Namun Yesus tidak hanya menekankan bahwa cukup dengan percaya. Ada satu hal yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka tentang kemerdekaan di dalam kebenaran itu. Dan bagaimana mereka bisa merdeka melalui hal itu. Dan bagaimana mereka bisa merdeka dari dosa. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah kita adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus? Itu penting bagi kita. Kita akan melihatnya lebih jauh di dalam firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di hari kemerdekaan ini Tuhan, kami boleh diberikan terus kesehatan, kekuatan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau belajar tentang kemerdekaan kami sebagai orang yang percaya. Karena itu Tuhan, tolong berkati perenungan kami pada saat ini Tuhan, sehingga setiap kami boleh hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Di dalam bacaan kita pada saat ini dijelaskan bagaimana Yesus yang setelah berkhotbah, banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Sehingga di dalam pemaparan ini ayat 30 kita lihat setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Namun Yesus tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada satu hal yang penting yang Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang Yahudi saat itu, juga kepada kita semua pada saat ini. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Yesus menekankan jikalau kamu tetap. Tetap ini di dalam bahasa aslinya bentuknya itu past continuous tense. Artinya apa? Mereka itu tetap sudah di dalam firman Tuhan dan akan terus-menerus tetap di dalam firman Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman, kamu adalah murid-Ku. Itu penting bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan? Atau kita hanya sekedar orang-orang yang datang ke gereja karena kita adalah orang yang sudah rajin ibadah, karena kita adalah orang-orang yang sudah melakukan segala upacara keagamaan, lalu kita berpikir bahwa kita adalah orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan dan tetap tinggal dalam Tuhan? Itu belum tentu. Karena itu Yesus menekankan, kalau memang kamu adalah murid-Ku, maka kamu akan tetap tinggal di dalam firman-Ku. Pertanyaannya sederhana buat kita, apa itu tetap di dalam firman Tuhan? Tetap di dalam firman Tuhan itu adalah saya menyukai firman Tuhan, saya mencintai firman Tuhan. Makanya pemazmur ketika mengatakan di dalam Mazmur pasal 1, dia mengatakan begini, orang yang berbahagia adalah orang yang menyukai Taurat Tuhan, yang hidup di dalam Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Itulah orang yang tetap tinggal di dalam firman. Dan kalau kita tinggal di dalam firman, Alkitab mengatakan di dalam ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah berbicara soal firman yang digenapi oleh Kristus. Karena itu di ayat 36 di sana dikatakan bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kristus adalah penggenap dari seluruh firman Tuhan dan Yesuslah kebenaran itu. Ayat Alkitab juga mengatakan, akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu. Sehingga dari ayat ini ketika kita bicara soal kebenaran, kita bicara soal firman. Bukan sekedar pribadi Yesus, tetapi firman yang disampaikan melalui Yesus juga. Bahwa orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, dia pasti akan dimerdekakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat kembali kepada kehidupan kita di dalam bergereja kita, di dalam situasi kita merasa merdeka nggak di dalam kebenaran? Itu pertanyaan penting. Apakah ketika saya datang persekutuan ke gereja itu terpaksa? Atau saya merasa sukacita, merasa merdeka, merasa bahagia? Atau ketika saya mengikuti PA atau persekutuan-persekutuan yang lain, apakah saya merasa merdeka? Atau semuanya itu terpaksa? Merdeka berarti bebas. Merdeka dalam KBBI menunjukkan bahwa kita itu tidak diperbudak oleh sesuatu. Nah, ketika kita diperbudak oleh sesuatu, maka yang kita kerjakan adalah sesuatu yang terpaksa. Nah, kalau kita di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu masih dalam keterpaksaan, maka kita sedang memiliki mental budak. Mental budak itu berarti belum selesai, kita belum benar-benar merdeka. Tetapi bukankah bentuk katanya tadi, dari kata tetap di dalam firman Tuhan, itu berbicara soal bentuknya past continuous tense, yang artinya bahwa kita telah dimerdekakan dan akan terus dimerdekakan? Iya, karena itu sebagai murid Tuhan, kalau kita masih punya mental budak yang merasa bahwa kita masih terpaksa di dalam segala sesuatu, kita harus melepaskan diri dari sana. Dan kita harus tetap mengikuti keinginan Tuhan supaya kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Mendengar pernyataan Yesus bahwa mereka belum merdeka, orang Yahudi tentu saja protes. Cuman anehnya, mereka mengatakan bahwa kami tidak pernah diperhamba oleh apapun. Padahal kalau kita belajar dari sejarah mereka itu sudah berkali-kali diperbudak atau dijajah, mulai dari Mesir, mereka sudah diperbudak, kemudian mereka juga dibuang ke Babel, bahkan mereka sekarang pun di dalam posisi penjajahan Romawi. Anehnya, kenapa mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah diperbudak oleh apapun? Karena mereka adalah keturunan Abraham. Sehingga Yesus meluruskan lagi konsep pemahaman mereka, bahwa sebenarnya di dalam ayat 34 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ini menjadi suatu pernyataan yang penting bagi kita. Pertanyaannya adalah bagi kita semua, apakah saya adalah orang yang berdosa? Apakah kita semua adalah orang yang berdosa? Saya yakin jawabannya iya, nggak mungkin tidak. Siapapun kita, saya ataupun saudara adalah orang yang berdosa. Lalu pertanyaannya, apakah saudara dengan saya adalah hamba dosa? Nah, Alkitab mengatakan bahwa siapapun yang berbuat dosa adalah hamba dari dosa. Kalau dia hamba dari dosa, berarti dia berada di dalam perbudakan dari dosa. Nah, ini harus kita klarifikasikan, harus kita luruskan dulu, bahwa yang dimaksud dengan berbuat dosa bukan orang yang jatuh ke dalam dosa, tetapi yang berbuat dosa di sini adalah orang yang menyukai dosa. Di dalam hidupnya dia selalu merancangkan hal-hal dosa. Di dalam hidupnya dia sangat mencintai dan menikmati melakukan kejahatan-kejahatan. Orang seperti ini disebut sebagai hamba dosa. Dia tidak suka persekutuan dan dia menikmati untuk tidak mau datang ke gereja. Dia bahagia, dia tidak punya rasa bersalah akan hal itu. Orang ini berarti sedang diperbudak oleh dosa. Dia jatuh ke dalam dosa seks dan dia tidak pernah lepas daripada itu. Sampai detik ini dia tetap berada di posisi itu dan dia menikmatinya. Bukan dia takut, dia menikmatinya. Berarti dia masih diperbudak dosa. Beda kalau dia punya rasa takut dan rasa ingin untuk melepaskan diri dari semua itu. Tetapi ketika dia sudah menikmatinya dan tidak ingin terbebas dari semua itu, berarti dia adalah hamba dari dosa dan dia diperbudak oleh dosa. Maka Yesus mengatakan bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang masih berada dalam perbudakan, belum benar-benar merdeka. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu dengan saya adalah, apa kita berada di posisi itu? Kita belajar dari para tokoh-tokoh di Alkitab bahwa mereka pun sebagai hamba Tuhan, mereka tidak lepas dari yang namanya dosa. Kita belajar dari Rasul Paulus. Dia adalah tokoh Alkitab rasul yang luar biasa. Kita tentu kenal Rasul Paulus. Dan dia adalah orang yang sangat mati-matian kerja untuk Tuhan. Tapi apakah dia lepas dari dosa? Kalau masa lalu oke, kita bicara soal masa lalu oke. Tetapi di dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan, apakah dia pernah jatuh ke dalam dosa? Iya, dia pernah jatuh ketika dia bertengkar dengan Barnabas. Seorang Barnabas yang sangat baik hati justru bertengkar dengan Paulus. Pertengkaran Barnabas dengan Paulus itu terjadi karena Barnabas ingin membawa Markus. Sedangkan posisi Markus ini adalah posisi di mana Markus pernah meninggalkan mereka di dalam pelayanan. Dan Paulus sangat tidak menyukai itu. Dan dia tidak mau bergabung bersama dengan mereka. Sehingga
di saat itu mereka mengambil keputusan jalan yang berbeda. Barnabas membawa Markus sedangkan Paulus membawa Silas. Tidak ada satu hal yang menunjukkan bahwa Paulus memaafkan Markus di dalam situasi seperti itu. Kita tidak pernah tahu selanjutnya seperti apa. Tapi Paulus dengan jujur dia menulis dalam surat Roma pasal yang ke-7 ayat 24-26. Paulus berkata bahwa siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku ini manusia celaka. Dengan akal budiku aku melayani Tuhan, tetapi dengan tubuhku aku justru melayani dosa. Paulus jujur bahwa untuk melepaskan diri dari yang namanya kekuatan dosa itu sangat berat. Nah, bukan cuman Paulus, Raja Daud, seorang yang sangat mencintai Tuhan, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan juga pernah jatuh ke dalam dosa, yaitu persinahan. Dan ini cukup fatal apa yang dilakukan oleh Daud, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia bersinah dengan Batseba. Bukan hanya itu, dia melanjutkan dosanya dengan membunuh Uria. Dan setelah itu selesai, apakah Daud tidak jatuh ke dalam dosa lagi? Masih jatuh, dia jatuh di dalam dosa kesombongan. Beberapa kali anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Apakah mereka ini kita harus katakan bahwa mereka ini belum dimerdekakan dari dosa? Saya kira tidak. Mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi yang namanya dosa itu diselesaikan secara progresif. Itu yang namanya disebut dengan bentuk pengudusan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita dari sekarang ini ketika kita sudah dimerdekakan dan seterusnya sampai kita benar-benar menyelesaikan tugas kita di bumi ini. Kenapa saya ingin memberitahukan tentang kasus ini? Karena saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun pribadi kita tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Kita masih bisa berbuat dosa, namun kita benci kepada dosa. Kita tidak menyukai hidup di dalam dosa. Kita ingin keluar dari sana. Kalau kita memiliki keinginan itu, kita adalah orang-orang yang diproses oleh Tuhan untuk menuju kepada pengudusan. Dan itu memang tidak mudah bagi kita. Tetapi kita harus hidup di dalam situasi-situasi seperti itu. Ini adalah satu berita penghiburan buat kita semua. Jangan tenggelam di dalam dosa, jangan diperbudak oleh dosa, tetapi keluarlah dari sana. Nah, bagaimana caranya kita keluar dari perbudakan dosa? Alkitab cuma memberikan satu solusi tadi yang kita temukan di dalam kalimat Yesus dalam ayat 30. Tetaplah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan membersihkan kita, baik pemikiran kita, juga hati kita. Karena bicara soal kebenaran bukan cuma bicara soal apa yang saya tahu, tetapi hati saya tahu juga itu adalah kebenaran. Bicara soal kebenaran bukan cuma soal pengetahuan, tetapi hidup kita itu juga bicara soal kebenaran. Seperti apa hidup kita? Nah, solusinya cuma satu, yaitu tetap di dalam firman Tuhan, tetap di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita di dalam segala dosa kita dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga tidak ada keterpaksaan di sana. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak mungkin tidak terpaksa. Tidak mungkin terpaksa, tapi saya mau mengatakan bahwa kadang kita memang ada dalam situasi jenuh, jemu dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak selalu berada di sana. Kita terus bangkit dan terus berjuang untuk tidak tinggal di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran, tetap di dalam kebenaran itu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kepada kita semua. Ayo kita bangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari, bukan cuma di gereja, bukan cuma di persekutuan doa, bukan cuma di persekutuan-persekutuan yang lain. Di rumah tangga kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini bukan sekedar saya ingin sekedar dekat dengan Tuhan. Itu memang harus kita lakukan. Tetapi kita tahu satu hal, bahwa sedikit aja kita lengah, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita belajar dari tokoh-tokoh yang besar yang luar biasa. Mereka bisa jatuh, maka kita juga pasti bisa jatuh. Karena itu kita diajar untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Itu bukan sekedar supaya kita tetap makin luar biasa atau kita makin menjadi orang yang diberkati. Ya amin, saya sangat percaya kita pasti diberkati. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kekuatan dosa itu begitu kuat menggerogoti kita, dan harus kita lawan dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan senantiasa. Kita tidak perlu menggunakan tenaga atau apa semua, tetapi kita datang sama Tuhan. Saya pernah satu kali berdiskusi dengan seseorang yang sulit sekali dia memaafkan orang lain. Ketika dia berkata bahwa saya tidak bisa memaafkan orang ini, saya cuma bilang satu hal, coba ingat semua kebaikan-kebaikan orang itu. Dia bilang, nggak bisa, walaupun saya sudah ingat kebaikannya, tetap saya nggak bisa memaafkan dia. Coba ingat bahwa kamu juga sudah pernah diampuni oleh Tuhan, maka kamu juga harus bisa mengampuni dia. Nggak bisa, saya sudah coba mengingat semua itu, tapi saya tidak bisa mengampuni dia. Akhirnya saya cuma memberikan satu solusi kepada dia. Ayo semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Itu otomatis dia bisa memaafkan. Kalau dia terus membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Kenapa? Firman Tuhan itu yang akan mengubahkan dia.
firman Tuhan itu yang akan membersihkan hati dan pikirannya seperti dalam Yohanes 15 ayat 3. Karena itu terus bangun persekutuan dengan Tuhan sehingga hidup kita, pola pikir kita, hati kita diubahkan oleh Tuhan dan kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita menikmati hidup persekutu dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Saudara merasa bahwa saudara sulit terlepas dari ikatan dosa? Saudara merasa bahwa saudara sulit memaafkan orang lain? Saudara merasa bahwa saudara sulit untuk tidak iri hati atau sulit lepas dari dosa-dosa yang lain? Jawaban cuma satu, persekutu dengan Tuhan. Ada 2 poin yang kita pelajari dari materi kita pada saat ini. Yaitu yang pertama berbicara tentang tinggal di dalam Tuhan. Saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang percaya? Saudara merasa bahwa saudara adalah murid Yesus? Seorang murid Yesus pasti tinggal di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Kalau dia tidak tinggal dalam kebenaran, dia bukan murid Yesus. Yang kedua, berbicara soal kelepasan dari dosa. Yesus satu-satunya yang bisa membuat kita terlepas dari dosa. Karena itu terus bangun persekutuan dengan Kristus, jalin hubungan dengan Kristus, dan jangan pernah bosan, jangan pernah jemu untuk terus merenungkan firman Tuhan. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin kami tetap tinggal di dalam kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kami dilepaskan dari kuasa dosa, dan Yesus Kristuslah yang mampu melepaskan kami. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi boleh terus memberikan kami pengertian yang lebih lagi kepada Tuhan, dan hidup kami boleh terus diubahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir saya mengucapkan kepada kita semua, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka!